Bayangkan sebuah sekolah yang bukan hanya tempat menghafal dan mengejar nilai, tapi tempat di mana anak-anak bisa bermimpi besar, percaya diri, dan berani mencoba hal-hal baru. Sekolah yang memberi ruang untuk bertanya, bereksperimen, bahkan melakukan kesalahan. Karena dari sanalah proses belajar sejati dimulai. Itulah semangat kurikulum merdeka, sebuah kurikulum yang lahir untuk memerdekakan cara kita belajar dan mengajar. Kurikulum yang ingin menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan nyata. Kurikulum merdeka adalah pembaruan sistem pembelajaran di Indonesia yang menekankan kemandirian belajar dan penguatan karakter. Kalau dulu proses belajar sering terasa kaku dan seragam, sekarang setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai potensi dan minatnya. Kurikulum ini memberi kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa dan lingkungan sekolah. Guru tidak lagi terikat dengan tumpukan materi yang lebih dikejar, tapi lebih fokus pada bagaimana anak-anak benar memahami dan menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan. Tujuannya sederhana, tapi penting agar setiap anak bisa belajar dengan bahagia, percaya diri, dan merasa bahwa belajar itu bermakna. Kurikulum merdeka berakar pada filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau pernah mengatakan, pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat yang pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya, pendidikan bukan sekedar memasukkan banyak pengetahuan ke dalam kepala anak, tapi menuntun mereka untuk menemukan potensi kebaikannya. Tujuan utama kurikulum merdeka adalah membentuk profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita dengar adalah P5, yaitu pelajar yang beriman, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berjiwa kebinekaan global. Dengan kata lain, kurikulum ini ingin melahirkan generasi yang tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi masa depan. Lalu, apa yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Setidaknya ada 4 ciri utama yang menjadi kekuatannya. Pertama, pembelajaran yang lebih menarik, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak. Kalau ada siswa yang cepat memahami materi, ia bisa melangkah lebih jauh. Sedangkan yang masih perlu waktu dapat belajar dengan tenang tanpa merasa tertinggal. Kedua, fokus pada materi yang esensial dan mendalam. Kurikulum merdeka tidak menuntut siswa menghafal terlalu banyak dalam hal, tapi memahami inti dari setiap pembelajaran dan menerapkan dalam konteks kehidupan nyata. Ketiga, adanya proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Melalui proyek ini, siswa belajar dari pengalaman langsung, membuat karya seni, proyek sosial, atau kegiatan lingkungan. Mereka belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berkontribusi bagi masyarakat. Dan terakhir atau yang keempat, peran guru sebagai fasilitator. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tapi menjadi pendamping dan motivator. Guru membantu menyarankan saran ingin tahu, menumbuhkan semangat, dan mengarahkan anak untuk menemukan makna belajar yang sesungguhnya. Dengan begitu, kelas bukan lagi tempat duduk untuk diam dan mendengarkan, tetapi ruang hidup yang penuh interaksi, ide, dan semangat belajar bersama. Penerapan kurikulum merdeka membawa banyak manfaat nyata bagi semua pihak. Bagi siswa, belajar menjadi lebih menyenangkan, mereka lebih aktif, kreatif, dan berani bereksperimen, dan berani mengekspresikan pendapat. Mereka juga tidak hanya menguasai materi, tapi juga belajar bagaimana berkolaborasi, berempati, dan berpikir kritis. Bagi guru, kurikulum merdeka memberi kebebasan untuk berinovasi. Guru bisa lebih berkreasi dalam menyusun pembelajaran, mengaitkan dengan isu nyata, atau bahkan mengajak siswa belajar di kelas. Sedangkan bagi orang tua,
Kurikulum ini memberi kesempatan untuk lebih terlibat. Mereka bisa melihat proses tumbuhnya anak-anak bukan hanya pintar di atas kertas, tapi juga punya karakter kuat dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama. Dengan kata lain, kurikulum merdeka mengubah cara kita melihat pendidikan dari sekedar hasil menjadi proses yang memuaskan. Kurikulum merdeka bukan hanya perubahan sistem, tetapi langkah besar menuju pendidikan yang benar-benar memerdekakan setiap individu. Belajar bukan lagi tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling terus tumbuh dan tidak berhenti berproses. Melalui semangat kurikulum merdeka, kita berharap setiap anak Indonesia dapat belajar dengan bahagia, berkarya dengan percaya diri, dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Merdeka belajar, merdeka berkarya, merdeka menjadi diri sendiri. Terima kasih.